Bab 153. Peringkat Jenius Super. Seperempat jam kemudian, Nadia Jiang pergi bersama prajurit kota pembatas dunia. Selain Nadia Jiang, ada pengawal pisau hitam dan Deat Kem kerajaan Tang. Kini kota pembatas dunia kembali menjadi kota hantu. Dapat dikatakan bahwa jika kerajaan Tang tiba-tiba menyerang, mereka bisa menaklukkan kota pembatas dunia tanpa banyak usaha. Namun, kerajaan Tang tidak. Kerajaan Tang dan kerajaan Jiang adalah perseteruan lama, kebenciannya tidak sedikit, tapi kali ini, mereka lebih membenci Akademi Changmu. Kejadian sebelumnya membuat orang kerajaan Tang tahu bahwa kekuatan seperti Akademi Changmu dan dunia kegelapan sama sekali tidak menganggap mereka serius, mereka hanya bidak dan bisa ditinggalkan kapan saja. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati kerajaan Tang. Tentu saja, ada alasan lain, dan itu adalah Mileye. Mileye masih hidup. Selama Mileye masih hidup, dia akan mengejutkan kerajaan Tang, dan orang-orang kerajaan Tang tidak berani berpikir aneh-aneh. Di luar kota pembatas dunia, Mileye berdiri di depan Hansling dan yang lainnya. Aura Hansling dan yang lainnya semakin kuat. Aura ini telah melampaui alam mahir gaib, alam harmoni dewa. Mileye memandang Hansling dan yang lainnya di depannya dan berkata dengan lembut, "Saudara-saudaraku, bekerja lebih keras." Akademi Changmu dengan dunia kegelapan melawannya dan kerajaan Dayun melawan kerajaan Jiang. Dapat dikatakan bahwa apakah itu dia atau kerajaan Jiang, situasinya tidak terlalu baik sekarang. Pada saat ini, gadis berbaju hijau yang tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, "Jika kamu seperti ini, kamu akan menyeret dirimu sampai mati." Mileye menatap gadis berbaju hijau. Gadis berbaju hijau berkata dengan suara rendah, "Dengan bakatmu, jika kamu kultivasi dengan baik-baik, kamu pasti akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Tapi kamu membiarkan dirimu jatuh ke dalam perselisihan yang berantakan ini bukan hal yang baik untuk kamu secara pribadi." Mileye tertawa, "Tanggung jawab." Gadis berbaju hijau mengerutkan kening, "Tanggung jawab." Mileye mengangguk, seorang pria harus mengambil tanggung jawabnya alih-alih melarikan diri. Tentu saja, akan mudah untuk melarikan diri, tetapi ketika kamu santai, orang-orang di sekitar kamu akan sangat lelah. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke ujung langit. Jika dia melarikan diri, apa yang harus dilakukan Bennett Mo, Jeffrey, Agnes Chi, Akademi Changlan, Nadia Jiang, dan Hansling dan yang lainnya? Gadis berbaju hijau melirik Mileye dan tidak berbicara. Segera, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hari sudah gelap. Seluruh kota pembatas dunia sepi dan sunyi, bahkan di luar kota. Di sekitar Mileye dan yang lainnya gelap gulita. Mileye duduk di depan Hansling dan yang lainnya dengan memegang pedang, wajahnya tanpa ekspresi, dan pedang keindahan spiritual di tangannya sangat tenang. Tidak jauh dari situ, Jenny Lu sedang duduk di atas batu, masih memakan roti. Gadis berbaju hijau berbaring di pangkuan Jenny Lu dan juga sedang makan roti. Di sisi lain, Yanorling duduk bersila di tanah, dengan tangan tersembunyi di lengan bajunya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Ada keheningan di sekitar. Gadis berbaju hijau melirik Hansling dan yang lainnya, "Kalian sudah hampir." Mileye mengangguk. Nafas Hansling dan yang lainnya telah mencapai titik kritis. Selama titik kritis ini dipatahkan, mereka akan dapat mencapai alam harmoni dewa. Sesampai di alam harmoni dewa, kekuatan Hansling dan yang lainnya bisa dibilang meroket dan mereka masih memiliki senjata spiritual alam eksplisit.
Akademi Changmu dan dunia kegelapan juga seharusnya tahu ini, jadi malam ini akan ada pertarungan berat lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera, fajar akan segera tiba. Pada saat ini, lingkungannya bahkan lebih gelap. Tiba-tiba, ada suara robekan di kegelapan. Mileye mengangkat pedangnya dan menikam. Di atas ujung pedang ada panah hitam. Panah itu tidak pecah, malahan berputar dengan cepat, sehingga kekuatan besar pun menggetarkan pedang keindahan spiritual. Pada saat ini, gadis berbaju hijau yang tidak jauh, tiba-tiba melompat. Saat berikutnya, dia muncul beberapa meter jauhnya. Dia mengambil langkah cepat ke depan, dan tangan kanan dengan lembut bergerak maju membentuk segel. Bang! Gadis berbaju hijau tiba-tiba melayang kembali ke tempatnya. Dia baru saja mendarat, tanah bergetar hebat, dan tanah dalam jarak belasan kaki retak menjadi jaring laba-laba dalam sekejap. Gadis berbaju hijau menyipitkan matanya. Alam harmoni Dewa Puncak. Tidak mudah untuk bisa menggunakan kekuatan sedemikian rupa. Dalam kegelapan di kejauhan, seorang pria berjalan mendekat. Laki-laki itu memakai kain rami hitam, dengan lapisan kain rami yang melilit tangannya, dan tidak ada sepatu di kakinya. Kakinya juga dibungkus dengan lapisan kain rami, dan hanya terlihat jari-jari kakinya. Melihat pria itu, gadis berbaju hijau mengernyit, "Leonard, aku tidak menyangka kamu datang ke sini." Leonard, monster super di peringkat jenius super. Pria bernama Leonard melirik gadis berbaju hijau, "Hanya untuk menahan kamu, 200 juta koin emas, 500.000 batu kualitas spiritual super. Bagaimana menurutmu tentang bisnis ini?" Gadis berbaju hijau tertawa, "Oke, aku sedikit tergoda." Tangan kanan Leonard terbentang, dan kemudian perlahan mengepalnya. "Karena aku telah menerima uang dari orang lain, tentu saja aku harus melakukan sesuatu untuk bertarung." Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba terbang cepat. Jelek. Di lapangan, tiba-tiba teringat suara robekan yang membuat kulit kepala mati rasa. Gadis berbaju hijau sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Ayo bertarung." Suara itu terdengar, dan dia bergegas menyerang. Di sisi lain, Jenny Lu berdiri karena seorang pria parubaya muncul tidak jauh di depannya. Pria parubaya itu tinggi, dan dia memancarkan aura yang ganas. Orang ini adalah pria parubaya yang menahannya tadi malam. Jenny Lu melirik pria parubaya itu, "Aku akan membunuhmu." Suara itu terdengar, dia menyimpan roti lalu tubuhnya gemetar dan bergegas langsung ke pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu sedikit menyipit, dan ada jejak kesungguhan di matanya. Saat berikutnya, dia menginjak kaki kanannya, dan dengan bantuan dorongan kuat dari tanah, seluruh tubuhnya meledak seperti tembakan peluru meriam. Bang! Begitu keduanya mendekat, ada ledakan mengejutkan di lapangan, dan kemudian, keduanya berpisah, tetapi segera, Jenny Lu menyerang lagi. Tidak jauh dari situ, Yanorling tiba-tiba berdiri, dan di depannya, adalah Modili, peringkat pertama dari peringkat seniman bela diri Kingzu. Tanpa omong kosong, Modili tiba-tiba bergegas menuju Yanorling, tombak panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya dingin melintas di ujung tombak. Pada saat yang sama, tombak momentum yang kuat menyapu Yanorling seperti badai. Momentum kuat tombak menerbangkan tanah secara langsung, sangat menakutkan. Hansling menatap Modili, tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya tiba-tiba terentang. Bang! Kedua telapak tangannya tiba-tiba terbakar, dan saat berikutnya, tangan kanannya mengepal, dan dalam sekejap, dia melangkah maju dan melemparkan pukulan. Pukulan ini langsung mengenai tombak di tangan Modili. Bang! Gelombang api langsung menenggelamkan tombak, dan pada saat ini,
Modili berputar ke depan dengan tombak, dan tombak bersinar. Bang! Keduanya langsung mundur, tapi saat berikutnya, keduanya bergegas keluar lagi. Selain itu, Mileye melirik ketiga gadis berbaju hijau, lalu dia menengadah ke kegelapan di kejauhan. Gadis berbaju hijau ketiganya ditahan. Siapa lawan dia sendiri? Tidak butuh waktu lama. Dalam kegelapan di kejauhan, seorang pria tiba-tiba keluar. Pria itu mengenakan jubah brokat hijau tua, rambutnya diikat dengan hosta, dan matanya jernih dan tenang, tanpa fluktuasi. Di lengan kanannya, ada ular merah kecil. Ular itu hanya seukuran jari telunjuk, dan matanya dingin, membuat orang bergidik. Pria itu berjalan beberapa kaki di depan Mileye. Dia menatap lurus ke arah Mileye tanpa omong kosong, dan dengan ringan menyentuh tanah dengan kaki kanannya. Jelek. Tanah di depan Mileye dan pria itu terbelah seketika, dan kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tanah yang terbelah. Kekuatan ini mendekati Mileye. Wajah Mileye tanpa ekspresi, dia sedikit menoleh ke samping, dan saat dia berbalik ke samping, tangan kirinya memukul. Bang! Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, langsung meledak dengan keras. Mileye terkejut dan mundur terus. Namun, pria itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan menunjuk ke tenggorokan Mileye. Jari yang sangat biasa, tanpa fluktuasi energi misteri. Begitu jari ini keluar, pedang menikam. Pedang keindahan spiritual. Namun, pria itu tidak mengelak atau menghindar, dan mengarahkan jarinya langsung ke ujung pedang-pedang keindahan spiritual. Bang! Pedang keindahan spiritual bergetar hebat, dan Mileye langsung mundur 10 kaki lagi. Begitu dia berhenti, pria di kejauhan tiba-tiba membuka kelima jarinya, dan saat berikutnya, dia menerbangkan Mileye sedikit dari jarak jauh. Di depan Mileye, ruang tiba-tiba bergetar. Bang! Mileye bagaikan dipukul dengan keras, seluruh tubuh langsung mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, noda darah meluap dari sudut mulutnya, dan kemudian, bayangan muncul di depannya. Pria itu. Pada saat ini, Mileye membuka mata dengan ganas. Cici. 2 helai cahaya pedang keluar dari matanya. Bang-bang. Dengan suara 2 ledakan, pria itu kembali ke posisi semula. Dia melirik tangan kanannya, dan ada 2 retakan di telapak tangan kanannya. Pria itu menatap Mileye yang tidak jauh, dengan pedang sebagai mata. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Mileye memutar lehernya. Ayo, tangkis pedangku juga. Suara itu terdengar, kaki kanannya ditepuk ringan, dan dalam sekejap, kekuatan bumi mengumpulkan seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di lapangan, cahaya pedang melintas. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati dengan konsepsi 2 alam plus kekuatan bumi. Melihat pedang ini datang, pria itu tanpa ekspresi, sontak dia maju selangkah, dan kemudian menunjuk dengan jari, itu tepat di ujung pedang-pedang keindahan spiritual. Sesaat hening. Bang! Pria itu langsung mundur sejauh 10 meter. Begitu dia berhenti, pedang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Laki-laki itu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk dan menggesek secara horizontal. Gesekan ini langsung menyapu tubuh pedang keindahan spiritual. Bang! Pedang keindahan spiritual tersapu dalam sekejap, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depannya, dan Mileye terbang dan memukul. Pukul kepalamu. Jari-jari pria itu tiba-tiba terbuka lebar, dan telapak tangannya tercetak di kepalan tangan Mileye. Bang! Pria itu tidak mundur,
tetapi tanah dalam jarak beberapa puluh meter di belakangnya runtuh pada saat ini. Pria itu tiba-tiba menutup tinju Mileye dengan 5 jarinya, dan hendak menembak ketika Mileye tiba-tiba membuka matanya. Pupil pria itu sedikit menyusut, dan dia menyapu tangan kirinya ke depan. Bang bang. Dengan dua suara teredam, pria itu mundur 10 kaki jauhnya. Saat dia berhenti, Mileye membawa pedang dan datang kepadanya, dan kemudian pedang menebas ke arahnya. Mata pria itu sedikit menyipit, dan kedua tangannya tiba-tiba bergerak ke depan dan menyatu. Penyatuan ini langsung menahan pedang keindahan spiritual Mileye, namun kaki pria itu setengah jongkok. Mileye hendak melanjutkan tembakannya ketika tiba-tiba, sebuah bayangan tiba-tiba datang dari samping. Wajah Mileye sedikit berubah, dan hendak mencabut pedangnya, namun pria di hadapannya itu menahan erat pedang keindahan spiritual, jadi Mileye tidak bisa menghunusnya sama sekali. Pada saat kritis ini, Mileye tiba-tiba melepaskan tangannya, mengepalkan tangan kanannya dan membanting ke kanan. Bang! Mileye merasa bahwa dia meninju sepotong besi hitam yang keras, dan seluruh lengannya mati rasa dalam sekejap, dan pada saat ini, pria di depannya tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Bang! Mileye mundur puluhan kaki. Begitu Mileye mendarat, sebuah panah tiba-tiba menembus udara. Panah itu sangat cepat, dan waktunya sangat rumit sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Mileye membanting kaki kanannya sedikit dan mengeluarkan armor bumi. Bang! Sebuah panah menusuk di antara alisnya, namun, itu diblokir oleh kekuatan bumi, tetapi kulit di bawah armor bumi langsung robek. Tidak jauh dari sana, sebuah suara terdengar dari kegelapan, hanya ada 30 orang jenius di peringkat jenius super benua dewa dataran tengah. Sekarang, 3 monster super telah berkumpul di sini untuk membunuhmu, Mileye, kamu seharusnya merasa terhormat. 3 super monster bersambung.